Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustazah dimanapun berada, semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif. Untuk lebih memahaminya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Teks pidato persuasif. Nah, sebelumnya kita lihat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pidato persuasif. Yang ketiga, menjelaskan metode-metode pidato persuasif. Yang keempat, menjelaskan tujuan pidato persuasif. Dan yang kelima, menjelaskan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari indikator pencapaian kompetensi yang tadi. Nah, yang pertama, pengertian pidato persuasif. Nah, apakah yang disebut dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, silahkan Ananda buka buku paket Erlangga halaman 40. Nah, intinya pidato persuasif adalah pidato yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, jenis-jenis pidato persuasif. Apa sajakah jenis-jenis pidato persuasif? Jenis-jenis pidato persuasif. Nah, yang bagian A yaitu ada pidato sambutan. Pidato sambutan merupakan jenis pidato yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Yang B, pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan merupakan jenis pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Nah, contoh pidato kenegaraan presiden. Yang C, pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Nah, contoh pidato tentang penanggulangan masalah demam berdarah. Nah, yang D, ceramah. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Nah, contohnya ada ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ada ceramah politik. Kita masuk ke bagian yang nomor 3, metode pidato persuasif. Apa sajakah metode-metode dalam pidato persuasif? Nah, kita lihat metode pidato persuasif. Nah, yang bagian A, pidato memoriter. Pidato memoriter merupakan metode yang dilakukan secara hafalan. Pembicara menuliskan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian, pidato tersebut dihafalkan kata sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Pidato jenis ini biasanya digunakan oleh orang yang baru berpidato. Kemudian yang B, metode manuskrip. Pidato manuskrip merupakan metode pidato dengan membaca naskah. Naskah tersebut dibaca seutuhnya. Jenis pidato menggunakan metode ini sering digunakan dalam acara resmi. Yang C, metode impromptu. Pidato impromptu disebut juga metode dadakan. Pembicara dalam pidato impromptu ditunjuk secara mendadak.
Pembicara yang ditunjuk biasanya seseorang yang dianggap paling tepat dalam memberikan sepatah kata dalam suatu acara. Nah, jadi pembicara tidak memerlukan persiapan khusus. Pembicara dalam pidato jenis ini tidak memerlukan teks atau menghafal isi dari suatu pidato. Nah, contoh pidato pada acara syukuran atau hajatan tertentu. Yang D, metode ekstemporan. Ekstemporan merupakan metode pidato dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Pembicara pada pidato ekstemporan membawa catatan kecil. Selanjutnya kita lihat di bagian yang nomor 4, tujuan pidato persuasif. Nah, di sini kita lihat ada 4 tujuan pidato persuasif. Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua atau yang B, meyakinkan pendengar. C, menghibur pendengar. Dan yang D, menggerakkan pendengar. Nah, maksudnya menggerakkan pendengar di sini adalah ketika seseorang selesai mendengarkan pidato, nanti hatinya akan tergerak untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah didengarkannya tadi. Nah, sekarang kita lihat yang kelima, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Di sini kita lihat ada 3 langkahnya. Yang A, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. B, membaca informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. C, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga Ananda semua paham dengan penjelasan tadi ya. Namun, jika masih ada yang diragukan, silahkan tanyakan melalui aplikasi Edmodo dengan cara menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.